ternyata berbuat baik terhadap kedua orang tua ini juga menjadi kafaroh, pengelebur dari semua dosa-dosa besar kita. Kan enak, cukup bagusi wong tua, dosane dhewe lebur. Saking pentingnya dan besarnya fadilah birrul walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para sahabat-sahabat Ansor Rating Keranggan yang saya muliakan, dan semua pemirsa live streaming ataupun YouTube yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab Tanghul Qaul. Kali ini akan membahas tentang fadilah birrul walidain, meneruskan yang kemarin. Sebelumnya mari bersama-sama kita membaca Fatihah dengan harapan semoga pertemuan majelis taklim malam hari ini benar-benar mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil jam'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin, wali jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddasallahu Sirajah, jami' syekhina wa murabirahina, khususan ila ruhi Syekh Ahmad Nawawi Al-Bandani Al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hikayatan 'anillahi ta'ala. Kullil bari liwalidayhi i'mal masyita fa innallaha yaghfiru laka. Dalam hadis qudsinya Allah ngendikan kepada Nabi kita, kul ngucapa sapa sira Muhammad lil bari marang wong kang bagusi, liwalidayhi marang wong tuwa lorone, i'mal ngamalo sira ma ing perkara syikta kang karep sapa sira, fa innallaha mongko sak temene Allah iku yaghfiru bakal ngapura sapa Allah laka marang sira. Rawahu Muslim. Allah ngendikan dalam hadis qudsinya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad terhadap orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya agar mengamalkan apa saja yang dikehendakinya. Fa innallaha yaghfiru laka, karena sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan terhadap kamu, lil bari, orang yang berbuat baik. Jadi dipahami bahwa mungkin banyak pertanyaan yang terkait dengan bagaimana birrul walidain, apakah
hanya sebatas yang masih hidup ataupun kedua orang tua yang sudah meninggal. Nah, di sini ternyata tanpa batas, dalam arti meskipun kedua orang tua kita telah meninggal, masih diwajibkan untuk birrul walidain. Dengan cara apa? Dalam keterangan hadis yang lain disebutkan ada 5 kaifiyah ataupun cara sebagai anak agar benar-benar bisa dianggap orang yang birrul walidain meskipun orang tua kita telah tiada. Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua. Mendoakan orang tua ini sebagai wujud waladun sholihun yad'ulah dalam hadisnya. Tidak terputus amal orang tuanya ketika mempunyai anak yang sholih ataupun sholihah yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka mendoakan kedua orang tua ini hukumnya wajib bagi kita selaku anak. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita selaku anak adalah memintakan ampun atas kesalahan-kesalahan ataupun kemaksiatan kedua orang tua kita. Memintakan ampun dengan cara mendoakan, entah dengan bahasa Arab, bahasa Jawa, Indonesia, ataupun apapun yang semampunya. Tidak harus dengan bahasa Arab. Yang intinya adalah dengan redaksi Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ini minimal dengan Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Li terhadap saya, wali walidayya, dan terhadap kedua orang tua saya. Mendoakan setiap saat, terlebih ketika setelah sholat fardu. Jadi ampun medit-medit nek doake wong tua. Kita berdoa untuk diri sendiri, okay, dengan ringan, mungkin doanya panjang, komplit, sing rezeki, sing kebahagiaan untuk anak-anak. Untuk orang tua harus disempatkan dengan redaksi yang saya sebutkan tadi, ataupun mungkin bisa diartikan dengan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Kula nyuwun pangapunten Gusti dhateng pribadi kawula lan dhateng tiyang sepah kalih kawula, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Hanya berapa detik kan, li wali walidayya, harus kita sempatkan karena ini adalah wujud bagaimana kita diakui sebagai orang atau anak yang birrul walidain. Yang ketiga adalah penuhi apa yang menjadi keinginan baik orang tua kita. Memenuhi keinginan ataupun harapan-harapan yang baik. Ini juga kewajiban kita selaku anak. Misalnya orang tua menghendaki untuk sedekah. Kita sebagai anak tentunya harus memenuhi apa yang menjadi kehendak ataupun keinginan orang tua kita. Orang tua kita menghendaki apapun yang memang baik menurut syariat dan juga baik menurut tatanan bermasyarakat. Ini kita penuhi. Nah, bagaimana kemudian ketika keinginan ini tidak baik? Bagaimana cara kita menolaknya?
Kan seperti itu. Mbok menawa mungkin enten nggih wong tua sing akon karo dhewe niku sesuatu yang kurang baik. Karena mungkin keterbatasan keilmuan ataupun yang lain. Bagaimana cara kita menolaknya? Tentunya kita tidak boleh memenuhi keinginan jelek orang tua, tapi harus dengan perilaku ataupun kata-kata yang santun. Nih, kadang-kadang kan wong tua niku kadang orang mudeng tentang hukum. Tulung nak PAK lombok mburi ki nggon tanggane. Sithik wae tak gawe nyambel misalnya. Lendawi mboten kok kon nembung tapi kon ngepek. Nek dibahasake berarti gak kon nyolong sebenarnya kan. Nah, kita penuhi dengan cara ya kita tembung dulu. Kita minta ridhonya yang mempunyai cabai tersebut. Nah, tidak harus kita memberikan pengertian terhadap orang tua, ataupun mungkin ketika kita bisa memberikan pemahaman secara syariat, monggo, asalkan orang tua kita tidak sakit hati. Nah, ini bagaimana kita berperilaku jangan sampai menyakiti hati orang tua. Ini harus diperhatikan. Itu contoh. Penuhi keinginan baik ketika kita mampu. Kalau tidak mampu, nggih mboten dipaksakan, nggih. Nggak harus dipaksakan. Misalnya orang tua punya niatan untuk haji, belum bisa terpenuhi, meninggal dunia. Sementara kita sendiri nggih, belum bisa karena keterbatasan ekonomi, nggih. Tapi harus kita niatkan kapan waktu ketika punya rezeki kita menghajikan kedua orang tua yang sudah meninggal, karena itu adalah keinginan yang baik. Tapi kan tidak harus segera orang mendatang kudu utang-utang, buatan kudu kan. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah muliakan dan sambunglah teman-teman orang tua kita. Ya, ini kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak nyambung terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat dari orang tua kita. Bapak kita punya teman, relasi yang memang hubungannya sudah baik, kita juga kenal. Nah, ini perlu dan penting sekali kita sambung. Jangan sampai kok jadi omong, kok meso beda ya anak karo bapak. Nek anak bapak iki jan entrengan, sok nyambung. Ana apa-apa ya ngabari, mbuh enak mbuh ra enak. Iki anake kok beda. Banyak kan kira-kira sing ngoten niku? Banyak. Kayane enteng ternyata berat. Berat juga. Jadi nyambung nggih teman-teman orang tua kita. Silaturahim, kita datang ke temannya bapak, temannya ibu. Ini kan bagus. Karena apa? Orang yang kenal di dunia nanti juga akan kenal di alam barzah. Begitu juga nanti di akhirat. Manakala kita banyak kenalan yang bagus, yang baik-baik, ahli ibadah, ahli kebaikan, maka kita akan juga kenal nantinya di alam barzah. Karena kita sekarang di alam dunia, yang dulu ketika kita di rahim ibu, alam dunia ini adalah alam ghaib. Tapi ketika kita dilahirkan di dunia, maka alam rahim ini menjadi alam yang dhahir. Kita melihat alam barzah, akhirat, ini sekarang alam ghaib. Tapi beliau-beliau, orang-orang yang sudah meninggal, melihat kita di dunia ini adalah alam dhahir. Beliau-beliau bisa melihat kita.
perilaku kita, apalagi anak-anak, karena sambungnya sangat erat. Orang tua akan bisa melihat apa yang dijalankan, diamalkan oleh anak-anak kita, anak-anaknya di dunia. Nah, ketika kita banyak teman yang baik, relasi, saudara, maka nanti akan memberikan keuntungan di alam barzah, terlebih nanti di akhirat. Nah, ini kan jelas beda. Cara tak gambar kemawon, dhewe niku nek misale kok melu tahlilan wong sing ora kenal, kira-kira le tahlile ra patek mantep karo ala orang gitu. La ilaha illallah karo delenger karo ngalamun. Ketika imame berdoa kita li ngamini ya la ora, mbah karo ngantuk, mbah itu kok angkat tangan ora ngomong amin dan seterusnya. Ya. Kan beda. Ketika teman yang akrab, kita mendoakannya akan tentunya dengan khusyuk. Nah, ini harapannya. Ketika kita banyak teman, nanti ketika kita meninggal, doa-doa dari teman-teman ini sangatlah penting untuk kemanfaatan kita di alam barzah. Nah, karena tadi sapa sing kenal nang donya bakal kenal nang alam barzah dan juga kenal di akhirat. Meskipun nanti para sahabat di alam barzah sampai alam akhirat nanti usia kita rata-rata 35 tahunan. Mbah lanang mbah wedok niku semoten niku. 35 niku cara cah lanang yang kayak gagah-gagahe, kayak bagus-baguse. Nggih. 35. Cah itu nggak sebut nanti 35-an, tapi tetap kenal nantinya. Kenal. Jadi nang kono ora ono kok wong tuwa itu yo mboten enten ning akhirat niku. Nom-nom kabeh siat kabeh. Nanti dirata-ratakan usianya oleh Allah. Yang keempat, yang kelima adalah silaturahim, nyambung sanak ataupun famili. Ini juga sangat penting. Silaturahim niki nek keterangan dengan kitab Ihya niku setidaknya 7 turunan. Dadi nggih mulai bapak, nggih, mbah buyut, nggih, mbah canggah, apa terus ya? Dedeg sibur. Waring sik nggih, waring dedeg sibur, 7 turunan. Ini kita sambung, nggih. Itu termasuk family. Nah, sekarang banyak orang yang mboten nyambung. Paling sing nyambung ya misanan nggih. Minduan kadang-kadang wis rada aras-arasen. Minduan apalagi ya mitelon niku, telonan. Sing nomor 3 kan berarti tunggal napa niku? Canggah nggih. Niku wis kadang-kadang wis ora patek nyambung. Padahal diharapkan setidaknya 7 turunan. Ini yang digolongkan family yang harus kita sambung, silaturahim. Mulai nek bodo kira-kira ya seminggu ra mesti rampung kadang nggih. Keluarga besar kok ya 7 turunan niku lak ya jan. Bisa entake sandal telu iso. Ya seperti itu memang. Silaturahim. Silaturahim. 5 kewajiban ini ketika bisa kita laksanakan, insya Allah orang tua, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih sugeng, akan berbahagia dan ridho terhadap kita semuanya. Nah, ini kok. Jadi tadi yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua dengan doa yang tentunya Allahumma lahuma warhamhuma dan seterusnya. Okay. Kemudian mendoakan dengan meminta ampun, istighfar bagi kita dan juga kedua orang tua, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kemudian penuhi keinginan baik orang tua kita, muliakan dan juga sambunglah teman-teman orang tua kita, dan yang terakhir
silaturahim terhadap family-family, keluarga-keluarga kita. Ini kewajiban anak terhadap orang tua ataupun birrul walidain. Para sahabat yang saya muliakan, Nabi juga dawuh dalam satu hadisnya, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Birrul walidaini utawi bagusi wong tuwa loro iku kafaratun dadi penglebur lil kabairi marang pira-pira dosa gedhe. Ternyata berbuat baik terhadap kedua orang tua ini juga menjadi kafarah, penglebur dari semua dosa-dosa besar kita. Kan enak, cukup bagusi wong tua dosane dhewe lebur. Kok saking pentingnya dan besarnya fadilah birrul walidain. Wa qala alaihi salatu wassalam, birrul walidain yazidu fil umri. Bukan hanya itu, ternyata birrul walidain akan bisa menambah umur. Umur ini adalah qadha, sudah dipastikan ketika kita dalam rahim ibu, ketika roh ditiupkan. Bejo cilakane, umure, jodone, matine, niku wis dinas, sudah dipastikan. Tapi bisa dirubah yang namanya takdir dengan doa. Yang kedua bisa dirubah dengan birrul walidain. Umpama kok ana wong wis diparil, ditakdir usianya 60 tahun misalnya. Dengan birrul walidain ini akan bisa menambah usia. Tapi kan ya ngerti sapa sing genah, sapa jatah umur pira kan buat mengerti. Tapi harus kita yakini ternyata birrul walidain yajidu fil umri wa yajidu fi rizki, dan juga akan menambahkan rezeki kita. Karena rezeki juga sudah dinas, ditakdirkan. Ya. Jadi rezeki ini ditakdirkan sepiro, mulai cengar lahir tekak mati ke jatai piro. Cara kruse niku sak M borong M niku wis ana nggih. Wis ana jatahe nggih. Nah, kadang-kadang dhewe niku rezeki niku sok dipikir sing jero-jero nggih, dengan matematika tentunya. Padahal sebenarnya ada jatah tersendiri. Ming kadang ana sing wis diwehne, ana sing digawake sian nggih. Nek cara jenengan niku bab rezeki niku nggawa dhewe karo digawake seneng ndi kira-kira? Enteng digawake kan? Nggawa dhewe iki rekoso. Seneng digawake nggih. Digawake tapi kapan butuh ana ngono ya, matruk nggih digawake. Lah nggih. Digawake wong kaya wong desa mlijarah Wali Songo niku lha ya ting grendel. Trimo segawa. Gedang rupate mateng ya dicangking, telo godhog gitu. Nek wong sing ndek dhuwit lak cukup simpel. ATM lah wis cukup. Ora mendadak nggawa sing warna-warna. Iku bedane wong fakir karo wong sugih lah ngoten niku. Seneng gawe dhewe. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, Nabi dawuh, man wada'a ta'aman thajiban fi baitihi wa akallahu duna walidayhi ahramahullahu ta'ala ladidatu amil jannah. Wah niki rada ndrawasi niki. Sapa wong wada'a ta'aman nyelehke panganan
thayyiban kang enak fi baitihi nang omahe. Anak ndalehke panganan enak ning omah. Mbah sate, mbah gule, mbah napa. Wa akala huduna walidayhi dan makan tanpa memberikan kepada kedua orang tua. Kamangka wong tuane ngerti, ming diamboni tok. Masak enak atau tuku panganan enak, klutak-klutik wong tua ora dibagai. Afatnya apa? Afatnya adalah tadi disebutkan ahramahullahu ta'ala ladzi dzatu amil jannah, maka Allah akan menghalang-halangi atau mengharamkan baginya makanan-makanan surga yang lezat. Nang swarga niku ora ana sing ra enak, kabeh enak kan. Kabeh enak. Nek dhewe mangan sate niku sak sunduk rong sunduk enak, tapi nek engko punjul saka 10 sunduk wis rapate enak. Nang donya niku saya suwe saya ora enak. Tapi nek nang swarga niku saya suwe malah saya enak. Kumpul bojoku nek nang donya lak ming pisan pindho sak ronda-ronda lebare wis ora kepingin. Tapi nang swarga kenapa kok dijanjeni ana widodari 70, jatahe wong siji 70. Apa ya nek mikir dhewe apa ya kuat? Apa ya kober? Ternyata ora. Pindah rono, pindah meneh malah saya kuat, saya enak. Saya kuat. Mangan ya ngono, saya suwe. Cokotan pertama enak, cokotan kedua tambah enak. Cokotan ketiga sak terusé malah saya enak. Itu bedanya nikmat dunia dengan nikmat surga. Nggih. Apapun itu, nggih, kenikmatan. Lho kok awak gawe ngoten pripun? Lah nggih, soalé nang akhirat niku abadal abadi, sak lawase lawas kok. Nek digawe saya ra enak kan bosen suwe-suwe. Nggih. Digawe saya enak, men ora ono bosene. Dibayangke ora ono enteke kok. Maka men nikmat surga niku terus berkelanjutan, nikmate saya tambah. Maka dengan model ngeten iki, saya suwe saya enak, saya enak, saya enak. Itu bedanya dunia dan akhirat ataupun surga. Bukoh sak piring niku lek seblenger to. Nambah meneh wis ora-ora tenan nggih. Tapi nang surga mboten. Sepiro-piro bisa dintaike. Lah. Niki mangkeh wong sing ora ngicipi nggih. Marang wong tuane, kamangka preso dhewe mangan enak. Nggih. Ming diamboni tok. Klutak-klutik ora ditawani, nggih, ora diaturi, mangkeh bakal dialing-alingi Pak Ambul Jannah. Panganan enak. Niki nek kok mending nek mbing dialing-alingi. Bahasa haraman iku iso mungkin tafsirannya adalah ora dilebokke swarga. Iki lak tambah repot. Dialing-alingi pangan swarga berarti kan ada kemungkinan ora manjing swarga. Itu artinya. Niki afat. Mula mumpung ijeh menangi wong tua nggih. Dhewe mangan enak, wong tua kudu dahar enak. Prinsipnya harus seperti itu. Ojo ngasih dhewe wareg mangan enak wong tuane ngeleh. Naudzubillah min dzalik. Wong tua harus dimuliakan, didahulukan, nggih. Harus didahulukan. Seperti yang kemarin itu, Alqomah nih susah matine. Mergo lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Kan bahaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man uti sapane wong iku bata sak wengi-wengi sapa wene man sab'anan hale warek rayyanan tur hale seger
wareg mangan seger ngombe. Wa ahadu walidayhi lan utawi salah sini wong tuwa lorone man iku ji'ani ngelih karone o adsya nun atawa ngelak karone hasyarallahu yaumal qiyamah ji'anan wa adsyanan. Hasyarahu mongko bakal ngumpulaken ing man sapa Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah si anan hale padha luwe wa adsyana lan padha ngelak. Walam yastahillahu lan ora bakal wirang sapa Allah min adabihi sangking susane Allah, min adabi sangking ngadab ing man yaumal kiamati ing dalam dina kiamah. Hampir sama pemahamannya bahwa anak yang hidupnya dalam keadaan tercukupi makan minumnya, keadaannya wareg, keadaannya seger karena ngombe, sementara kedua orang tua kita atau salah satunya yang masih hidup ini kelaparan, kengelaan, maka nantinya Allah akan mengumpulkan di akhir yaumul akhir dalam keadaan lapar dan juga dahaga, dan Allah tidak akan segan-segan untuk mengadab orang tersebut di yaumil qiyamah. Wafil Ihya'i, dalam kitab Ihya, qala Rasulullah SAW, innal jannata yujadu rihuha min masirati khamsatu mi'ati amin. Surga bisa ditemukan baunya dari mulai perjalanan 500 tahun. Ora iso dibayangke. Mlaku sikil 500 tahun iku kira muter dunya ping pira niku. Suwargane iku mengko iso ditemukan, diambu wangine suwargane iku dengan gambaran perjalanan 500 tahun. 5 tahun. Walam yajidu rihaha walam yujad walam yajidu leres ora nemu rihaha ing ambune jannah sapa akun wong kang wani wong tuwa walaqati rahmin lan ora nemu sapa wong kang megot sanak. Tapi bagi orang atau anak yang akul walidain, berani terhadap kedua orang tua dan juga qati'ur rahmin, megot sanak, tidak akan bisa mencium harumnya surga. Kayak ngambuwe ora poneh mlebu. Kan ngono berarti nggih. Ngambuwe ora poneh kok tekan mlebu. Niki akan jauh. Akan jauh. Maka bagaimana perilaku kita, baik ibadah kita, baik amal kita, sedekah kita, ketika terhadap orang tua tidak dengan perilaku baik, maka akan sulit untuk masuk surga. Yang terakhir dalam hadisnya juga dikatakan man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi ghallat yatuhu yaumal qiyamah. Orang yang mengangkat tangannya untuk kemudian memukul salah satu dari kedua orang tuanya, ghallat yatu yaumal qiyamah, maka akan umop tangane niku mangke bakal umop yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah ila unukihi tumeka marang gulune
maslulatan halid dan napa niku maslulah, tanganmu hale jempe. Jadi orang yang akan memukul, artinya belum memukul, anak sing keerek mukul, karena saking mangkeli karo wong tuwa, wis sempat ngangkat tangan belum sempat mukul, niku mawon afatnya adalah nanti di neraka akan dimasukkan dalam neraka, tangannya masuk di api neraka sehingga umop sampai napa niki ninggen gulune. Qalu ya Rasulullah, sahabat matur, ya Rasulullah, wa in darabahuma, nek pun sios mukul yo pripun? Qala taqta'u yatuhu qabla yajuza ala sirat wa tatibuhu al malaikah. Nek ana anak kok wis mukul nglarani marang wong tuane, maka nanti tangannya akan terputus sebelum sempat meniti siratal mustaqim. Kurang sempat nguwat nang siratal mustaqim niku tangane wis terputus. Guru nang neraka niku. Gerek nguwat wis terputus tangane dan akan dipukuli oleh para malaikat. Naudzubillah min dzalik. Maka sahabat-sahabat yang saya muliakan, mari kita masih punya kesempatan untuk birrul walidain, baik yang orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dengan sebaik mungkin, dengan 5 kafiyah ataupun cara yang tadi saya sampaikan, dengan harapan kita benar-benar digolongkan anak yang solih, waladun solihun yat'ulah, anak yang benar-benar berbakti, dan sehingga kita akan bersama-sama mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang tua kita. Ini harapan yang terindah bagi kita, bukan hanya ilmu, bukan hanya ibadah yang kita andalkan, tapi masih ada harapan yang besar, yaitu kita berbakti dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin. Ini merupakan jalan yang yang mudah, ibaratnya jalan tol untuk kita mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk pengajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.